sini ya. Kita lanjutin materi logaritmanya. Lumayan serak seksi. Sini. Untuk yang kali ini kita akan bahas logaritma khususnya di fungsi logaritma itu yang berhubungan dengan grafik ya. Jadi sebenarnya fungsi logaritma itu dia kebalikan dari pangkat ya. Nih. Yang grafik sebelah kiri dulu ini lihat, perhatikan. Di sini ada grafik yang warna hijau dan yang warna merah. Yang warna hijau ini adalah grafik pangkat atau eksponen. Jadi kalau misalnya saya tulis ini grafik Y sama dengan 2X. Nah, seperti itu ya. Terus grafik yang merah itu adalah grafik logaritma. Dia fungsinya adalah kebalikannya ya. Kalau dia pangkat dia jadi logaritma. Y sama dengan 2 log X. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini kalau X-nya saya masukin 0, berarti 2 pangkat 0 1. Berarti titiknya di sini 1, yaitu dimasukin 0 ketemu 1. Saya tulis titik 1 di sini sama aja dengan 0,1. Dimasukin 0 ketemu 1. Nah, sekarang dibalik coba. Nah, ini ya, kalau X-nya saya masukin 1. Kalau X-nya saya masukin 1, 2 log 1. 2 log 1, 2 pangkat berapa biar 1? 0. Artinya apa? Jika X-nya dimasukin 1, Y-nya 0, berarti titik sini itu adalah 1,0. Kebalikan ya. Ini dimasukin 0 ketemu 1, ini dimasukin 1 ketemu 0. Coba saya masukin yang di sini X-nya angka 1. Jika X-nya diganti 1, 2 pangkat 1, 2. Jadi artinya apa? Jika dimasukin 1 ketemu 2, misalnya di sini titik 1. Berarti titik ini jika dimasukin 1 ketemu 2. Nah, ini kan jika X-nya dimasukin 1, 2 pangkat 1, jadi 2. Nah, sekarang balik kalau dimasukin 2. Ya, dimasukin 2. Nah, dimasukin 2. 2 log 2. Berarti bahasa 1. Jika X-nya 2, X-nya 2, Y-nya ketemu 1 ya. X-nya ganti 2. 2 log 2, 1. Jadi kalau X-nya dimasukin 2, ketemu 1. 2,1. Jadi saling berkebalikan. Jika tadi dimasukin di sini 0 ketemu 1, ini 1 ketemu 0. Kalau ini dimasukin 1 ketemu 2, ini 2 ketemu 1. Satu lagi deh, coba dimasukin 2. Ya, 2 pangkat 2 berapa? 4. Jika X-nya 2, berarti Y-nya 4. Nah, masukin sini ya. Jika X-nya kasih angka 2, berarti nanti ketemu 4 Y-nya ya. Ini X ini Y. Sekarang dibalik, jika X-nya dimasukin 4, coba 2 log 4 berapa? 2 ya. Jika X-nya dimasukin 4, Y-nya ketemu 2. Nah, gini. Dia jadi saling berkebalikan antara pangkat, eksponen, dan logaritma. Tapi nanti ada dua jenis logaritma. Ini perhatikan, kalau kalian dulu punya rumus logaritma gini ya, Y sama dengan A log X. Nah, seperti ini. Kan dulu pernah ada syarat tuh. Syaratnya apa coba? Ayo kalau seperti ini. Betul apa? A-nya itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Dan X-nya juga sama, harus lebih besar dari 0. Jadi ini A-nya harus positif dan X-nya harus positif. Dan ingat, A-nya tidak boleh sama dengan berapa? 1. A-nya selain harus lebih besar 0, tapi A-nya tidak boleh juga sama dengan 1. Ya, kalau X-nya boleh 1 di sini ya. Di sini A-nya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nanti untuk grafik yang bentuknya seperti ini ya, untuk A yang lebih besar dari 1, ini bentuknya seperti ini grafiknya. Jadi gini, ini fungsi Y sama dengan A log X. Nah, gini. Tapi dengan syarat ini teh untuk apa? Ini untuk yang A-nya lebih besar dari 1. 2 log X, 4 log X, 5 log X, kayak gini nih satunya. 2 log X ya, bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Ingat. Tapi kalau A-nya tidak lebih dari 1, berarti antara 0 sampai 1. Nah, bentuknya gini. Ini yang grafik ini tuh Y sama dengan A log X. Tetapi A-nya itu adalah antara 0 sampai 1. Ini antara 0 sampai 1 bentuknya gini. Kalau lebih besar dari 1 bentuknya gini. Gitu ya. Sip. Nah, ini contohnya mungkin nanti setengah log X. Ini contohnya misalnya fungsi ini. Contohnya bisa jadi nanti setengah log X. Y sama dengan setengah log X seperti ini ya. Ini A-nya antara 0 sampai 1. Atau bisa jadi Y sama dengan
3/5 log X. Nah gitu ya. Kalau ini ya kayak tadi ya, Y sama dengan 2 log X ini. Karena A-nya lebih besar dari 1, 2 log X ini Y sama dengan. Nah gitu. Paham ya? Sip. Ini contoh fungsi logaritma, yaitu grafik logaritma. Oke ya? Paham? Oke, paham. Yang belum ngerti ulangi lagi. Oke, dadah. See you. Logaritma, tapi saat ini akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, kalian dulu pernah punya gini logaritma. Saya ulangi sedikit ya. Logaritma itu kalian punya gini kan ya? Log X, gitu kan? Dengan syarat apa ini? A log X itu dengan syarat, saya ulangi di sini. Syaratnya adalah A-nya harus lebih besar 0 dan X-nya juga harus lebih besar dari 0. Dan ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Sip. Nanti kalau fungsi pertidaksamaan logaritma, kalau kalian punya seperti ini nanti ya kondisinya. Kalian punya gini misalnya, A log sini kasih fx gitu ya, terus lebih besar dari A sini log x. Ini ada dua kondisi ya, lihat perhatikan. Kondisi pertama, jika A-nya itu lebih besar daripada 1 ya, A-nya lebih besar dari 1, jadi ini ya bisa 2, 3, 4 dan selanjutnya, atau 1,5 dan selanjutnya. Ini nanti hasil dari pertidaksamaan itu adalah fx-nya lebih besar dari apa? Gx gitu ya. Tapi kalau kondisinya nilai A-nya di sini tidak lebih besar dari 1, berarti antara 0 sampai 1. Seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah fx dibalik, kalau ini lebih besar jadi lebih kecil. Gx gitu ya. Sama juga kalau misalnya gini nih. Kalau ininya lebih kecil berarti sininya jadi lebih besar gitu ya. Sip. Oke. Nanti kalau ada soal ya, nanti langkahnya pertama, contoh nih ya, contoh. Kalau kalian punya gini yuk. Jadi nanti ada syarat kalau mengerjakan ya. Contoh kalian punya contoh soalnya gini. Contoh. Langsung saya kasih soalnya aja. Lihat, perhatikan. Contoh soalnya kalian punya gini-gini yuk. Saya tulis dulu 2 log 2x ditambah 7 gitu ya, lebih besar dari 2 log 4 misalnya. Perhatikan, berarti lihat di sini ya, di sini sudah memenuhi syarat ya. Ini A-nya udah positif ya, positif. Berarti yang di sini, ini dia, ini sebagai fx. Ini gx. Seperti itu, gitu ya. Sip. Langkah yang pertama adalah apa? Syaratnya yang pertama, syaratnya fx itu harus lebih besar 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi ini dua-duanya harus lebih besar dari 0. Mungkin kalau gx ini sudah jelas, ini 4 udah lebih besar dari 0, udah memenuhi. Tapi yang fx yang nggak tahu nih kan ya. Caranya nanti saya tulis di sini. Fx-nya tulis dulu. Fx harus lebih besar dari 0. Berarti fx-nya itu apa? 2x ditambah 7 harus lebih besar dari 0. Kalau saya pindah, berarti fx pindah ke kanan jadi ini min 7 gitu ya. Jadi x-nya berarti min 7 bagi 2. Sip. Gitu ya. Sip. Ini berarti nanti syarat x-nya ini. Tapi belum selesai ya, ini baru syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama, fx-nya harus lebih besar 0 dan gx-nya juga harus lebih besar 0. Tapi di sini kita tidak usah mencoba atau mencari syarat gx-nya, karena gx-nya sudah jelas. Gx di sini 4, yaitu lebih besar dari 0. Kalau mau ditulis pun nggak masalah gitu ya. Biar lengkap sekalian mas. Terus gx lebih besar dari 0
GX nya berapa? 4. Oh 4 lebih besar dari 0. Ya udah cuma gini aja, berarti ini sudah memenuhi gitu ya. Terus yang berikutnya syarat yang kedua, langkah yang kedua syaratnya adalah kalau ini A nya, lihat ini A nya, nah ini A, nah, di sini posisi A, nah, A dan A nya di posisinya lebih besar dari 1. Lihat, kalau A nya lebih besar dari 1, berarti kalau di sini lebih besar fx, seperti ini fx juga lebih besar dari gx, fx lebih besar gx, berarti ya sesuai. Oke, lihat sesuai ini ya, kalau ini lebih besar berarti yang kiri juga harus lebih besar dari yang kanan. Jadi kalau saya tulis syarat yang keduanya adalah fx harus lebih besar dari gx. Nah sekarang fx sama gx nya dimasukin yuk. Fx nya adalah 2x ditambah 7 lebih besar dari gx. Gx nya berapa? 4. Nah seperti itu. Kalau saya pindah nanti 2x ini pindah 7, ini pindah ke sini jadi min 7, 4 kurangi 7 jadi min 3. Sip. Berarti x nya lebih besar dari berapa nih? Min 3/2. Nah seperti ini gitu ya. Terus berikutnya gimana cara mengerjakannya? Oke, ini ada langkah yang pertama, ini langkah yang kedua. Langkah yang pertama syarat ini, terus langkah yang kedua ini. Nah nanti hasilnya itu adalah satu, langkah yang pertama digabungin atau diirisin dengan langkah yang kedua. Hasilnya ya, hasil dari langkah yang pertama dan kedua digabung jadi satu. Jadi gini nanti saya bikin misalnya ada garis bilangan, saya punya garis bilangan seperti ini. Nah terus saya punya angka min 7/2, min 7/2 di sini. Min 7/2 itu min 3,5 ya. Terus di sini min 7/2. Nah seperti ini. Terus saya punya lagi min 3/2, min 3/2 di sini. Min 3/2 itu min 1,5, jadi lebih di kanan. Nah, kalau 0 di mana sih? Ya 0 di sini ya, ini 0. Untuk bantuan aja yang 0. Oke, lihat perhatikan yang pertama x-nya lebih besar daripada min 7/2. Berarti kalau lebih besar berarti ke kanan ya daerahnya. Ini daerahnya ke kanan sana. Ah, ya daerahnya lebih besar dari 7/2. Min 7/2. Terus yang kedua x-nya lebih besar daripada min 3/2. Berarti daerah min 3/2 ke kanan. Nah, ini ke kanan. Nah ini dia. Terus daerah yang kena 2 kali mana? Daerah yang kena arsiran 2 kali. Daerah yang terlewati 2 kali berarti daerah sini. Nah nih, daerahnya kena 2 kali. Nah gitu ya. Jadi yang dipakai apa? Daerahnya yang dipakai adalah x-nya harus lebih besar dari min 3/2. Inilah hasilnya gitu ya. Sip. Jadi syarat dari ini atau hasil dari ini adalah x-nya harus lebih besar daripada min 3/2. Oke, paham seperti itu? Ocre ya. Nanti yang belum paham di soal-soal latihan bisa kalian lanjutin. Oke ya. Oke, sip. Dadah. See you. Bye bye.